wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Bius. Dr. Bius. Dengan saya Riko di channel Polisi Main Koi. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana cara melakukan pembiusan menggunakan Dettol antiseptik cair dan Arowana stabilizer. Untuk video sekarang ini, yang belum nonton cek dulu video sebelumnya yang Dettol antiseptik cair dan Arowana stabilizer. Video sekarang saya akan mereview atau mengulas tentang obat bius Koi Anesthesia, produk dari Komisi co-branding menggunakan Keiko. Paman Keiko itu sendiri merupakan penghobi koi, pond builder, dia ahli dalam membangun kolam, merupakan orang Indonesia gitu kan. Di sini di depan saya sudah terlihat ada Dettol antiseptik cair, Arowana stabilizer, dan Koi Anesthesia. Di video terakhir ini, tentang pembiusan terakhir ini, saya akan membandingkan lebih bagus mana, lebih aman mana, dan lebih worth it mana gitu, terkait harga, keampuhannya, dan tingkat keamanannya dari si ketiga obat bius ini. Sebelum melakukan pembiusan, saya juga akan menerangkan di sini. Kalian bisa lihat, ini merupakan botol semprotan yang isinya merupakan alkohol 70%. Apa sih? Tentunya ini bukan untuk diminum, karena kalau diminum akan merusak kesehatan. Gitu. Jangan minum minuman beralkohol. Tujuannya di sini saya menggunakan alkohol 70% itu sendiri untuk melakukan sterilisasi. Sebelum melakukan handling ikan, kita semprotkan alkohol 70% ke kedua belah tangan kita untuk sterilkan. Tujuannya agar tangan kita itu terhindar dari bakteri ketika melakukan handling memegang ikan. Dikhawatirkan ikan stres, kemudian lebih rentan terjangkit penyakit. Selain disemprotkan kedua belah tangan, kita semprotkan pula ke serokan yang akan kita gunakan untuk mencerok ikan, mengambil ikan, handling ikan gitu kan. Tujuannya untuk sterilkan si serokan itu sendiri. Karena sangat diperlukan atau diwajibkan setiap periodik, kurang lebih seminggu sekali ataupun maksimal 1 bulan sekali. Jadi setiap peralatan yang berhubungan dengan ikan koi, alangkah lebih baiknya dilakukan sterilisasi menggunakan PK ataupun kaporit, direndam kemudian dibersihkan menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan. Tujuannya agar tidak ada crash bakteri, si ikan sehat, kemudian pemilik pun bahagia. Oke, lanjut saja. Di sini bisa dilihat untuk dosis dari Koi Anesthesia itu sendiri ada 3 jenis dosis, yaitu sedasi, anestesi, dan letal. Sedasi itu sendiri untuk pembiusan tahap awal. Mengapa tahap awal? Pembiusan itu digunakan untuk membuat si ikan koi tenang, tapi tetap stabil, tetap berdiri tegak, berenang tegak, bukan berdiri tegak gitu kan. Karena si ikan koi itu tidak memiliki kaki, jadi posisi berenangnya tetap tegak. Kemudian untuk anestesi itu sendiri dibius kurang lebih dia tidak sadarkan diri sampai posisinya terbalik, mengambang terbalik, tapi tetap hidup. Tujuannya biasanya anestesi itu digunakan ketika si ikan koi akan dilakukan operasi kecil ataupun operasi besar, ataupun dilakukan salon, atau biasa disebut dalam dunia koi itu di cutting, merapikan pola, kemudian merapikan sirip yang tidak seimbang ataupun tumbuhnya ekor itu berantakan, bisa dirapikan, dinamakan salon itu sendiri atau cutting. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan praktekkan melakukan pembiusan ikan untuk dosis sedasi. Lanjut saja. Oke, langsung kita praktekkan pembiusan sedasi menggunakan Koi Anesthesia. Teman semuanya, sebelum kita ngambil ikan yang akan kita uji cobakan dalam hal pembiusan menggunakan Koi Anesthesia, saya gunakan alkohol yang tadi sudah saya tunjukkan untuk disemprotkan ke serokan yang akan mengambil si ikan itu sendiri. Tujuannya untuk sterilkan gitu kan.
Nah, selain dari serokan, kita semprotkan tangan. Nanti setelah handling ikan pun kita harus wajib cuci tangan agar steril dan bersih. Kita akan melakukan aktivitas lainnya. Nah, kita gunakan satu ekor ikan jenis benigoy. Kita masukkan dulu ke bak ukur. Di sini sudah tersedia 2 wadah air. Yang satu bak ukur berisi air bersih atau netral, kemudian satu bak bulat berisi air bersih netral yang nanti akan saya gunakan sebagai tempat pembiusan. Kita masukkan terlebih dahulu si ikan koi-nya. Si ikan koi uji coba pembiusan. Maaf ya, dilakukan uji coba dulu untuk pembiusan. Oke, kita masukkan. Kemudian kita gunakan dosis kurang lebih setengah tutup botol bagian dalam. Kita campurkan. Ya. Kita tunggu beberapa saat, 1-2 menit. 2000 years later. Bisa kita lihat, setelah tadi kita tunggu 1-2 menit, si ikan biasanya kalau digini-gini lari kemana-mana nih. Nah, si ikan bisa lebih tenang, teman-teman. Nah, ini cocok untuk dilakukan pemotretan ataupun pengambilan video. Tapi yang saya kagumi untuk obat bius koi anestesia ini membuat si ikan pada dosis level sedasi, si ikan tetap stabil, berenangnya tetap tegak, tidak terbalik. Sangat bagus sekali obat bius koi anestesia ini. Bisa dilihat, ikan dengan gampang dipegang. Ikan hidup ini, dibius kan, aman. Untuk menyadarkannya lagi, seperti biasa, saya sudah sediakan yang tadi saya sebutkan, bak ukur yang sudah berisi air bersih atau netral. Oke. Untuk lebih cepat disadarkan, saya gunakan aerator. Kita masukkan. Dalam 1-2 menit, si ikan pasti akan tersadar secara penuh kembali. Oke, terima kasih. Hai, sudah kalian saksikan kan? Tadi saya sudah melakukan review, praktekan langsung untuk pembiusan menggunakan kondisi koi anestesia. Untuk compare atau perbandingan dari ketiga produk ini, jika dilihat dari harga, pertama Dettol memiliki harga 16.500 untuk kemasan 95 ml. Kemudian untuk Arowana Stabilizer, produk Ocean Free, memiliki harga sekitar 75 sampai 80.000 rupiah untuk kemasan 150 ml. Kemudian untuk kondisi koi anestesia memiliki harga sekitar 180.000 rupiah untuk kemasan 100 ml. Setelah saya lakukan praktek dari ketiga produk obat bius ini, sebetulnya bukan produk obat bius untuk Dettol ini, karena ini peruntukannya untuk manusia. Kemudian Arowana Stabilizer ini peruntukannya untuk ikan hias jenis arowana. Jadi satu-satunya produk yang saya uji cobakan pembiusan ikan koi hanya koi anestesia yang peruntukannya bagi ikan koi. Jadi dipersilakan kepada rekan-rekan atau teman-teman penghobi koi bisa memilih salah satu obat bius berdasarkan budget, harga, ataupun tingkat keamanan atau keakuratan obat bius itu sendiri. Jika saya dipersilakan untuk memilih, demi keamanan, keakuratan, untuk ikan koi itu sendiri, saya lebih memilih koi anestesia. Karena pertama lebih aman, kemudian untuk sesi pemotretan lebih stabil ketika atau sesudah dilakukan pembiusan, lebih stabil, berenangnya tetap tegak gitu. Kadang kalau Dettol dosisnya harus sangat tepat dan timing pengambilan ketika dilakukan pembiusan pun harus tepat. Jika melebihi dosis, pengalaman saya
si ikan akan lewat. Nah, lewat dalam artian mati gitu kan. Jadi dipersilakan kembali kepada teman-teman penghobi koi semuanya, silakan pergunakan salah satunya ataupun uji cobakan masing-masing di rumah gitu. Jadi kalau untuk tingkatan keamanan ikan koi, pertama dimenangkan oleh Koi Anastasia, kemudian kedua Arowana Stabilizer, kemudian Dettol di posisi ketiga untuk tingkat keamanan. Kemudian untuk tingkat budget, lebih murah mana? Lebih murah yaitu Dettol di posisi 16.500 untuk satu botol kecil. Kemudian di posisi kedua dimenangkan oleh Special Arowana Stabilizer produk Ocean Free dengan harga 75 sampai 80.000 rupiah. Kemudian di posisi ketiga yaitu Koi Anastasia produk Kondisi co-branding Paman Keko. Oke, sudah dilihat kan? Untuk pembiusan Dettol ada di video saya sebelumnya, kemudian produk Ocean Free sudah ada di video saya sebelumnya. Jangan lupa tonton video-video di channel Polisi Main Koi. Ingat jangan lupa jangan gunakan obat bius ini untuk membius lawan jenis kita. Jangan bius wanita. Pertama, tidak akan mempan. Kedua, akan menimbulkan tindak kejahatan. Jadi waspadalah. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan atas penyampaian yang telah saya kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi untuk persahabatan.